Pembangunan jalan tol EBA di Tasikmalaya Cilacap atau Getaci dipastikan dimulai akhir tahun 2022. Kepastian ini setelah konsorsium BUMN dan swasta menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol dan perjanjian penjaminan proyek jalan tol Getaci pada 10 Desember 2021. Jalan tol ini memiliki total panjang 206,65 km yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 56 triliun rupiah. Akun YouTube official Jasa Marga merilis profil tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci. Video tersebut menjelaskan detail rencana pembangunan jalan tol Getaci yang sudah dipastikan bakal digarap akhir tahun 2022. Jalan tol ini akan memiliki total panjang 206,65 km yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Nilai investasinya pun cukup fantastis, yakni sebesar 56 triliun rupiah dengan masa konsesi selama 40 tahun. Kepastian ini setelah PT Jasa Marga Persero Tbk, Kemitraan PT Daya Mulia Turangga, Gama Group, PT Jasa Sarana, PT Waskita Karya Persero Tbk, PT PP Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol dan perjanjian penjaminan proyek jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap pada 10 Desember 2021. Jalan tol Getaci nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,9 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km. Pembangunan dimulai dari titik awal Gedebage Junction di Kabupaten Bandung, lalu melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, hingga ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunannya terbagi atas 4 seksi, yaitu Seksi 1 Junction Gedebage Garut Utara sepanjang 45,20 km, Seksi 2 Garut Utara Tasikmalaya sepanjang 50,36 km, Seksi 3 Tasikmalaya Patimuan sepanjang 76,78 km, dan Seksi 4 Patimuan Cilacap sepanjang 34,35 km. Pembangunan jalan tol Getaci dilakukan dua tahap. Tahap pertama yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun Tasikmalaya sepanjang 94,26 km. Pembangunan konstruksi untuk tahap pertama ini ditargetkan dimulai pada akhir tahun 2022 dan rampung pada tahun 2024. Tahap kedua yaitu Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari Simpang Susun Tasikmalaya hingga Simpang Susun Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana jalan tol Bandung Intra-Urban Toll Road yang konstruksinya ditargetkan dimulai pada akhir tahun 2027 dan rampung pada tahun 2029. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat selesai sesuai target, sehingga turut memperlancar distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata, serta meningkatnya konektivitas di selatan Pulau Jawa. Dalam beberapa kesempatan, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menyambut positif rencana pembangunan tol Getaci, karena dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah daerah hari ini, terutama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi keunggulan dari kehadiran jalan tol tersebut. Jangan sampai malah dengan ada tol kita ketinggalan momentum yang sangat berharga ini. Bagaimana kita membuat satu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk juga kita diharapkan ada efek pendapatan asli daerah bisa melalui restribusi pegudangan dan sebagainya, atau pajak itu dengan meningkatnya NJOP juga bisa menjadi PAD. Ya, PAD di sini kan dimaksudkan untuk tentunya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Tasikmalaya Cecep Abdul Qoyum berharap
Dengan hadirnya tol Getaci, pendistribusian barang atau produk seperti hasil pertanian, perikanan hingga peternakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bisa dengan cepat dan mudah diakses oleh daerah lain. Selain itu, jalan tol juga akan memudahkan akses masyarakat sehingga bisa memicu meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar daerah. Dirinya menyarankan bagi para pelaku UMKM lokal, pelaku usaha penginapan hingga pengelolaan wisata, benar-benar mempersiapkan diri menyambut hadirnya tol Getaci. Kita tahu bahwa Tasikmalaya banyak sekali potensi-potensi yang baik itu dari sektor pertanian, perikanan, peternakan maupun industri. Sehingga dengan adanya jalan tol tentu akan mempermudah distribusi barang dari Tasikmalaya ke kota. Selain itu juga tentu adanya jalan tol akan memudahkan akses orang-orang dari kota untuk berkunjung ke Tasikmalaya. Tasikmalaya begitu banyak potensi-potensi wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat luar, dari mulai Galunggung gitu, kemudian Karangtaulan, termasuk potensi desa wisata yang saya kira ini juga akan berdampak bagi kemajuan di Tasikmalaya. Oleh karena itu masyarakat Tasikmalaya harus sudah mempersiapkan diri gitu. Bagaimana lokasi-lokasi wisata, kemudian juga tempat-tempat untuk penginapan, karena mungkin saja mereka datang ke Tasikmalaya itu bukan 1 hari atau 2 hari, bisa bermalam-malam gitu. Sehingga di sini juga akan menciptakan satu investasi baru, di mana nanti akan banyak tumbuh hotel-hotel yang akan menampung atau memfasilitasi para pelancong yang akan datang di Tasikmalaya. Cecep menambahkan, pemerintah daerah harus memikirkan dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya tol Getaci. Jangan sampai hadirnya jalan tol justru mematikan ekonomi masyarakat yang terdampak pembangunan tol. Dirinya mendorong Pemkab Tasikmalaya membangun satu kawasan khusus bagi para pelaku usaha sebagai fasilitas dalam memasarkan produknya, baik dengan membuat rest area khusus maupun menyediakan lokasi di kawasan exit tol wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tim Liputan Radar TV melaporkan.